Halo Sobat Urban, selamat datang di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis di konten lingkungan kami. Hari ini, kita akan sama-sama belajar gimana caranya hidup lebih mandiri lewat dunia peternakan. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kayaknya enak deh punya usaha sendiri, bisa menghasilkan tiap hari, nggak tergantung sama gaji kantor. Nah, salah satu peluang usaha yang nggak ada matinya dari dulu sampai sekarang adalah ternak ayam. Tapi sabar dulu, jangan langsung beli bibit ayam 1000 ekor ya. Ternak ayam itu nggak cuma soal ngasih pangan dan nunggu panen. Ada ilmu, manajemen, dan strategi cuan di baliknya. Menurut data dari Kementerian Pertanian, konsumsi daging ayam di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, total konsumsi daging ayam nasional mencapai sekitar 12,3 juta ton, naik hampir 8% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi lebih dari 11 kg daging ayam per tahun. Artinya, pasarnya sangat gede banget. Jadi, kalau kamu punya niat serius, niat belajar, dan sedikit modal, kamu bisa banget memulai dari kecil. Bahkan dari 20 sampai 50 ekor saja. Itu pun udah bisa jalan. Hari ini, kita bakal bahas lengkap, tuntas, dan seru cara ternak ayam buat pemula. Dari mulai memilih jenis ayam yang cocok, persiapan kandang, pakan dan perawatan, hingga strategi biar usaha kamu nggak cuma hidup, tapi juga berkembang. Yuk, kita mulai langkah pertama menuju kandang impianmu. Untuk langkah pertama dan paling penting adalah memilih jenis ayam, karena beda jenis, beda perawatan, dan tujuan bisnisnya. Yang pertama ada ayam broiler atau ayam pedaging. Kalau kamu ingin cepat panen dan cepat balik modal, broiler alias ayam pedaging adalah pilihan yang paling populer. Mereka bisa tumbuh dari 1 hari sampai 35 hari saja udah bisa panen. Beratnya bisa mencapai 1,8 sampai 2,2 kg. Tapi broiler ini manjanya minta ampun, sensitif sama cuaca, pakan, dan penyakit. Jadi cocok buat kamu yang siap belajar serius tentang manajemen kandang dan suhu. Modelnya juga agak lebih besar, karena kamu butuh kandang tertutup, biar ayamnya nggak stres dan pertumbuhannya bisa maksimal. Yang kedua ada ayam petelur. Kalau kamu ingin penghasilan rutin tiap hari, pilihlah ayam petelur. Karena mulai produksi telur di usia sekitar 5-6 bulan dan bisa bertelur sampai 1 butir per hari per ekornya. Tapi ingat, ayam petelur butuh pakan yang lebih mahal dan teratur. Selain itu, umur produktifnya hanya sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, produktivitasnya turun, jadi perlu regenerasi. Yang ketiga ada ayam kampung. Nah, ini yang paling banyak disukai pemula, yaitu ayam kampung. Alasannya sederhana, yaitu lebih tahan penyakit, nggak butuh kandang super modern, dan dagingnya lebih mahal di pasar tradisional. Harga daging ayam kampung di pasaran tahun 2025 ini berkisar antara 45.000 sampai 55.000 per kilogram. Sedangkan ayam broiler hanya sekitar 35 ribuan. Artinya, margin keuntungannya bisa lebih tinggi, meskipun masa panennya lebih lama, yaitu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau kamu baru mulai dan belum punya banyak pengalaman, ayam kampung adalah pilihan yang aman. Nah, setelah tahu jenis ayam yang kamu mau ternak, sekarang kita bahas kandangnya. Karena itu ibarat rumah bagi ayam. Kalau rumahnya nyaman, ayamnya sehat, makannya banyak, dan tumbuh cepat. Yang pertama yaitu ada lokasi kandang. Pilihlah lokasi yang jauh dari pemukiman, tapi masih mudah dijangkau kendaraan. Idealnya adalah minimal 500 meter dari rumah warga untuk menghindari bau dan penyebaran penyakit. Pastikan juga ada sumber air bersih, karena ayam minum banyak banget. Tahukah kamu, seekor ayam broiler minum sekitar 2 kali lebih banyak dari jumlah pakan yang dimakan. Jadi, kalau ayam makan 100 gram, dia minum 200 ml air. Yang kedua ada desain kandang. Untuk pemula, kamu bisa pilih dua model kandang, yaitu kandang panggung atau ayam di atas, kotoran jatuh ke bawah. Yang kedua yaitu kandang liter atau lantai sekam. Ayam langsung di lantai beralas sekam dan padi. Kalau modal terbatas, kandang liter jauh lebih murah,
Tapi pastikan kamu rutin mengganti sekam setiap 10-14 hari sekali, supaya nggak lembab dan berjamur. Untuk ukuran kandang idealnya adalah untuk ayam kampung 10 ekor per meter persegi, untuk ayam broiler 7 ekor per meter persegi. Ventilasi juga penting, udara panas bikin ayam stres, sedangkan udara lembab bikin penyakit cepat menyebar. Kamu bisa pasang jaring kawat di sisi kandang biar udara tetap mengalir. Untuk yang ketiga adalah perlengkapan kandang. Beberapa perlengkapan dasar yang wajib ada yaitu tempat makan, tempat minum, lampu pemanas untuk DOC atau anak ayam, dan alat semprot disinfektan. Untuk pemula, cukup pakai lampu bolam 25-40 watt per 50 ekor DOC, ditempatkan di tengah kandang. Suhu ideal anak ayam adalah 32-34 derajat Celcius di minggu pertama, lalu diturunkan secara bertahap 2 derajat Celcius setiap minggunya. Bibit ayam atau DOC, Day Old adalah kunci sukses utama. Jangan tergiur sama harga murah. Kualitas DOC yang buruk bisa bikin kamu rugi besar. Yang pertama yaitu tips memilih DOC. Pilihlah yang aktif, sehat, dan bulunya kering mengkilap, matanya cerah, dan nggak ada luka di kaki atau pusar. Berat minimal DOC broiler sekitar 40 gram, sedangkan DOC ayam kampung sekitar 28-30 gram. Belilah dari penetasan yang punya reputasi baik seperti Java, Caroen Pokpen, atau Mitra Tani Jaya. Lalu yang kedua yaitu pakan ayam. Menurut data dari FAO, Food and Agriculture Organization, pakan menyumbang sekitar 60-70% dari total daya produksi ternak ayam. Jadi kamu harus pintar ngatur biar efisien. Pakan dibagi jadi 3 fase, yaitu starter 0-2 minggu, memilih yang tinggi protein sekitar 21-23%. Yang kedua yaitu grower 3-5 minggu, yang memiliki protein sekitar 19-20%. Lalu yang ketiga ada finisher atau 6 minggu ke atas. Pilihlah protein 18%, itu sudah cukup. Untuk ayam kampung, kamu bisa campur pakan komersial dengan bahan lokal seperti dedak padi, jagung giling, dan bekatul. Tetapi tetap harus diperhatikan keseimbangannya. Jangan asal dicampur, nanti ayam bisa kekurangan nutrisi. Ayam yang sehat sama dengan cuan yang lancar. Tapi kalau ayam sakit, satu aja bisa nular ke seluruh kandang. Wajib hukumnya penyakit paling sering menyerang ayam di Indonesia adalah Newcastle disease atau tetelu, gumboro, dan infeksius bronkitis. Biasanya vaksin ND dilakukan usia 4-7 hari, sedangkan gumboro usia 10-14 hari. Kamu bisa beli vaksin cair di toko pertanian, harganya cuma 30-50 ribu per 1000 dosis. Yang kedua ada kebersihan kandang. Rajin disinfeksi seminggu sekali, bersihkan tempat makan dan minum setiap hari. Jangan lupa pisahkan ayam yang terlihat lemas atau enggak aktif. Dari data FAO pada tahun 2024 menunjukkan peternakan yang rutin melakukan biosecurity mengalami penurunan tingkat kematian hingga 45% dibanding yang tidak. Nah, ini bagian paling ditunggu-tunggu, panen dan cuan. Yang pertama yaitu ada masa panen. Untuk ayam broiler sekitar 35-45 hari dengan berat 1,8 hingga 2,2 kg. Untuk ayam kampung sekitar 90-120 hari dengan berat 1-1,5 kg. Panen dilakukan pagi hari biar ayam nggak stres. Kalau bisa, jual langsung ke pengepul atau warung langganan biar cepat laku. Untuk strategi penjualan, sekarang banyak peternak yang jualan via online loh. Platform seperti Tokopedia, Shopee, bahkan WhatsApp grup warga bisa jadi ladang rezeki. Kamu juga bisa bikin branding ayam sendiri, misalnya ayam kampung sehat, tanpa hormon, pakan alami. Sekarang kita hitung kasar modal awal untuk 50 ekor ayam kandang. Dalam 3-4 bulan, kamu bisa panen 50 ekor ayam dengan berat rata-rata 1,2 kg. Kalau harga jual 50.000 per kilogram, maka pendapatanmu sekitar 3 jutaan. Kalau kamu bisa tekan biaya pakan, misalnya bikin sendiri dari bahan lokal, margin keuntungannya bisa naik 20-30%. Dan kalau kamu rajin putar modal, dalam setahun, kamu bisa panen 3-4 kali. Artinya, satu siklus ternak kecil bisa jadi usaha besar dalam waktu 1 tahun aja. Nah, sobat ternak, begitulah panduan lengkap cara ternak ayam untuk pemula.
mulai dari jenis ayam, kandang, pakan, perawatan, sampai hitung-hitungan untung rugi. Kalau kamu cuma nonton video ini sampai habis, berarti kamu udah selangkah lebih maju daripada orang lain yang cuma bermimpi tanpa aksi. Peternakan itu bukan sekedar bisnis, tapi juga bentuk kemandirian bangsa. Bayangin kalau tiap desa punya peternak ayam mandiri, kita nggak perlu impor daging ayam lagi. Kita bisa swasembada protein dan bantu ekonomi lokal tumbuh dari kandang-kandang kecil seperti punyamu. Jadi jangan takut gagal, semua peternak sukses pernah gagal. Tapi mereka bangkit, belajar, dan terus berkembang. Mulailah dari kecil, rawat dengan hati, dan biarkan waktu membesarkan hasilnya. Karena dari ayam-ayam kecil itulah, masa depanmu bisa mulai berkokok. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena di video selanjutnya, kita bakal bahas cara bikin pakan ayam ternak sendiri yang hemat, tapi tetap bergizi tinggi. Salam sukses dan sehat selalu dari kandang kecil kita untuk Indonesia yang lebih mandiri.